Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan dan saya sayangi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pengantar dengan judul hubungan syariah, usul fiqih dan fiqih. Sebelum kita nanti akan membahas beberapa materi terkait dengan fiqih atau beberapa materi fiqih yang sudah saya tuliskan di RPS, nampaknya perlu saya beri pengantar terlebih dahulu terkait hubungan antara syariah, usul fiqih dengan fiqih, supaya nanti saudara memahami di mana sebetulnya posisi fiqih yang nantinya akan kita pelajari bersama selama 1 semester ke depan. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Saya mulai dari definisi syariah. Asy-syari'atul islamiyyatu hiya ma syara'ahu Allahu li'ibadihil muslimina min ahkamin wa qawa'ida wa nazmin li'iqamatil hayatil adilati wa tasrifi masalihin nasi wa amnihim fil aqaidi wal ibadati wal akhlaqi wal muamalati wa nazmil hayah. Ini definisi syariah atau syariah Islamiyah dalam bahasa Arab, yang artinya kurang lebih syariat Islam ialah segala sesuatu yang disyariatkan. Yang disyariatkan itu artinya yang ditentukan. Syariat itu sebagaimana kata syari' yang berarti adalah jalan, sehingga ma syara'ahu Allahu itu bisa kita artikan sebagai sesuatu yang dijalankan atau yang diatur atau yang ditentukan oleh Allah untuk siapa? Li'ibadihi, untuk hamba-hambanya al-muslimina yang beragama Islam. Sehingga syariat Islam itu ya hanya diperlakukan bagi orang Islam saja. Kita tidak bisa memaksakan syariat Islam untuk diterapkan kepada orang selain Islam. Lalu meliputi apa saja? Min ahkamin, beberapa hukum, wa qawa'ida, dan beberapa kaidah, wa nazmin atau wa nizmin, wa nazmin, dan aturan. Jadi meliputi hukum, kaidah, dan aturan liiqamatil hayatil adilati, yang mempunyai tujuan untuk tegaknya kehidupan yang adil. Iqamatul hayatil adilah, tegaknya kehidupan yang adil. Jadi syariat yang diturunkan oleh Allah kepada umat Islam, baik yang berupa hukum, kaidah, ataupun aturan-aturan itu bukan tanpa tujuan, melainkan di situ ada tujuan tertentu, yaitu untuk iqamatul hayatil adilah, mendirikan atau menegakkan kehidupan yang adil. Wa tasrifi masalihin nas,
dan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Jadi meskipun syariat itu ditujukan kepada umat Islam, tetapi sebetulnya tujuan dari adanya syariat itu tidak hanya untuk dirasakan oleh umat Islam saja, tetapi untuk seluruh umat manusia, tanpa memandang agama, suku, bangsa, golongan, ya. Semua berhak untuk mendapatkan al-hayatul adilah dan masalihun nas, kehidupan yang adil dan kemaslahatan umat manusia. Wa amnihim, dan keamanan mereka. Jadi meskipun orang non-Islam itu tidak mendapatkan kewajiban untuk menjalankan syariat Islam, tapi mereka berhak untuk merasakan efek positif, untuk merasakan kebaikan-kebaikan yang diturunkan atau terkandung dalam syariat Islam. Nah, apa sajakah sebetulnya kandungan dalam syariat Islam itu fil aqaidi? Jadi syariatul islamiyatu hiya ma syara'ahu Allahu li ibadihil muslimin. Terusnya fil aqaidi, itu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan akidah-akidah. Dalam syariat Islam itu nanti akan diatur hal-hal yang berkaitan dengan akidah, wal ibadat, dan beberapa ibadah, wal akhlak, dan akhlak, etika, tata krama, adab, itu juga ternyata merupakan syariat Islam. Wal muamalat, ya, muamalat, interaksi sesama manusia, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Wa nazmil hayati, dan aturan kehidupan yang lain, ya, yang belum disebutkan di sini. Jadi secara garis besar bahwa syariat Islam itu adalah aturan dari Allah yang bertujuan untuk menegakkan kehidupan umat manusia ini menjadi kehidupan yang adil dan maslahah, yang mana aturan-aturan itu meliputi aturan dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, serta aspek kehidupan yang lain. Perlu digarisbawahi bahwa meskipun syariat Islam itu dikhususkan kepada umat Islam, akan tetapi penerapannya tidaklah pandang bulu atau tidak terbatas hanya kepada umat Islam saja, melainkan umat-umat lain pun hendaknya bisa merasakan kebaikan yang terkandung dalam syariat Islam. Itu syariah. Jadi dalam syariat itu sifatnya belum belum operasional. Dalam Al-Quran, atau Al-Quran sebagai salah satu sumber syariat, sumber hukum syariat, Mashadirul Ahkam Asy-Syar'iyyah, itu belum menyebutkan bahwa sholat itu menjadi sesuatu yang wajib. Hanya disebutkan di sana perintah untuk menjalankan sholat. Ya. Aqimus sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, nanti bagaimana kok lalu muncul hukum itu wajib, muncul hukum itu sunnah, muncul hukum itu makruh, muncul hukum itu mubah, muncul hukum itu haram. Itu nanti setelah melalui proses yang disebut dengan usul fikih. Usul fikih, nanti setelah usul fikih lahirlah yang namanya fikih. Nah, fikih itulah nanti yang merupakan produk akhir atau yang sudah jadi, yang disyarikan atau diambil dari
sumber hukum syariat itu sendiri, lalu diolah sedemikian rupa sehingga lahirlah yang namanya fikih. Fikih itu sifatnya aplikatif, ya, itu. Jadi kalau syariat itu belum aplikatif, ya, masih sangat luas sekali. Menyangkut akidah itu nanti sangat luas, ibadah itu juga luas dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini berikutnya adalah usul fikih. Apa itu usul fikih? Usul fikih bil ma'nal laqabi huwa at-ta'rifus tsani li usul fikhi bi'tibarihi ilman. ويقصد به العلم المسمى بأصول الفقه من حيث أن العلماء أطلقوا هذا اللفظ على العلم المخصوص الذي لقبوه بأصول الفقه. قال ابن الحاجب أما حده لقبان فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. Nah, dari sedemikian panjangnya teks ini sebetulnya yang menjadi fokus dari makna atau definisi usul fikih adalah ini, bagian yang akhir ini. Ya. Al-ilmu bil qawaidi allati yatawassalu biha ila istinbatil ahkami syar'iyyatil far'iyyati an adillatihat tafsiliyah. Intinya, saya memang tidak akan menjelaskan panjang lebar terkait usul fikih karena mestinya ada mata kuliah tersendiri nanti terkait dengan usul fikih. Ini hanya pengantar saja. Yang intinya bahwa usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah, al-qawaid, beberapa kaidah allati yatawassalu biha ila istinbatil ahkam syar'iyyatil far'iyyah, yang mana dengan kaidah-kaidah itu, ya, dengan kaidah-kaidah yang nanti diatur dalam ilmu usul fikih ini akan sampai kepada suatu proses yang namanya istinbatul ahkam asy-syar'iyyah. Istinbatul ahkam asy-syar'iyyah itu artinya adalah mengambil intisari hukum-hukum syariat al-far'iyyah yang bersifat cabang-cabang. Jadi ilmu yang mengatur atau yang membahas tentang kaidah-kaidah, bagaimana caranya memahami sumber hukum syariat supaya nanti hukum syariat itu bisa bersifat operasional lalu bisa diamalkan oleh umat Islam. An adillatiha tafsiliyah, lah ini dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci. Dalil-dalil hukum syarak itu kan banyak, ya. Ada yang sifatnya itu muttafaqun alaih, ada yang mukhtalaf fih. Ya, yang muttafaqun alaih itu Al-Quran dan Al-Hadis. Nanti yang mukhtalaf fih itu ada ijma, ada qiyas, ada uruf, ada istihsan, ada qaulus sahabi, ada syar'u man qablana, dan lain sebagainya. Nah, ini dari kaidah-kaidah itu nanti seorang mujtahid atau ulama mujtahid itu bisa menyimpulkan bahwa ayat A yang berbunyi demikian, jika diolah sedemikian rupa, dipahami sedemikian rupa dengan berbagai perangkat ilmu, akan dimunculkan atau dihasilkan bahwa hukum yang terkandung di dalamnya itu hukumnya wajib, yang terkandung di dalamnya itu hukumnya sunnah, umpamanya begitu. Nah, misalkan ada ayat yang berbunyi wakulu washrobu wala tusrifu, gitu kan. Makan dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebihan. Apakah lalu perintah makan dan minum itu lalu berarti wajib? Karena seringkali kita memaknai bahwa
Kalau perintah itu berarti wajib. Nah, apakah lalu makan dan minum itu menjadi wajib? Nah, ternyata tidak. Ya. Nah, perintah itu tidak lalu semuanya bermakna wajib. Nah ini ranah pembahasan usul fikih. Nanti setelah diolah demikian rupa muncullah hasil akhirnya yang disebut dengan fikih atau ilmu fikih. Nah ini ya, mata kuliah kita adalah fikih. Jadi fikih itu sebetulnya mengalami atau merupakan hasil dari beberapa proses sebelumnya. Tidak langsung ujuk-ujuk muncul sesuatu yang namanya fikih, itu tidak. Al-fiqhu fi istilahi ulama'i usulil fiqhi huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah. Wa'arrafahu Abu Ishaq Asy-Syirazi bi annahu ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihad aw huwa ilmu kulli hukmin syar'iyyin bil ijtihad. Kita coba lihat beberapa pengertiannya. Yang pertama, al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah. Ini ada ilmu, fikih itu ilmu tentang hukum-hukum syara'. Yang bagaimana al-amaliyah, yang sudah bersifat amaliyah, artinya yang bersifat aplikatif, yang bisa diamalkan. Al-muktasabu, yang diambil, yang disarikan, ya, yang bersumber min adillatihat tafsiliyah. Tafsiliyah ini kurang ya. Min adillatihat tafsiliyah, dari beberapa dalil-dalilnya yang terperinci. Tadi itu ada Al-Quran, ada Sunnah, ijma, qiyas, uraf, syar'u man qablana dan lain sebagainya. Atau sebagaimana pendapat Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi bahwa yang namanya ilmu fikih atau fikih itu ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquhal ijtihad, yaitu memahami atau pemahaman tentang hukum-hukum syara' yang mana tariquha jalan, ya, jalan untuk memahami hukum-hukum syara' itu adalah ijtihad. Ijtihad itu seperangkat aktivitas atau kegiatan yang tujuannya untuk mengambil intisari dari sumber hukum syara' supaya bisa diketahui hukumnya, apakah lalu wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Au huwa ilmu kulli hukmin syar'iyyin bil ijtihad, atau fikih itu juga ilmu setiap hukum syara' bil ijtihad, yang dihasilkan dari ijtihad. Ijtihad ini juga tidak mudah, ya, syaratnya sangat berat. Maka dari itu untuk kelas-kelas seperti kita, ya, ini untuk sampai pada tingkatan mujtahid itu nampaknya berat. Maka paling tidak kita mengamalkan apa yang sudah dirumuskan oleh para ulama mujtahid, ya, yang disebut dengan fikih ini. Namun dengan demikian juga kita harus mengetahui dalil-dalilnya. Jadi umpamanya sholat wajib membaca Al-Fatihah, itu kita tahu dalilnya. Mana dalilnya kewajiban sholat membaca Al-Fatihah, umpamanya gitu. Sholat itu ternyata salah satu rukunnya adalah niat. Loh, dari mana dalilnya? Kok ada rukun, salah satunya adalah niat. Nah, kalau nggak niat, bagaimana hukumnya nanti? Nah itulah yang perlu nanti kita fokuskan pada saat pembahasan mata kuliah kita atau materi-materi kita yang berkaitan dengan mata kuliah fikih ini. Berikutnya adalah hubungan antara syariah, usul fikih, dan fikih. Nah ini
Akan saya coba sampaikan bagian hubungannya. Pertama, Allah yang berposisi sebagai asyari, yaitu zat yang membuat syariat. Ada juga ar-Rasul, Nabi Muhammad SAW juga sebagai asyari. Ya, setelah Allah. Allah itu nanti membuat aturan-aturan syariat itu dalam Al-Quran. Sementara Rasul ya, mensabdakan atau melahirkan aturan-aturan syariat itu dalam Al-Hadis. Ketika Al-Quran dan Al-Hadis ya, lalu di Al-Quran dan Hadis ini sebagai sumber hukum syariat, masadirul ahkam asy-syar'iyyah, ya, sumber hukum utama ini. Semua syariat-syariat, semua aktivitas kegiatan ibadah kita, semua ini bersumber dari Al-Quran dan Hadis ini. Dalam Al-Quran ada perintah sholat, ya, perintah saja, belum ada muncul kata-kata di sana wajib. Lalu oleh ulama nanti di ijtihad, di istinbat, akhirnya muncullah hukum wajib. Lalu syariat ini diturunkan lagi menjadi yang namanya usul fikih. Ya. Usul fikih ini perangkat, ya, seperangkat ilmu yang digunakan untuk memeras syariat sehingga nanti bisa diambil hukumnya. Ini merupakan aktivitas para mujtahid ya, untuk menggunakan ilmu usul fikih ini dalam memahami syariat sehingga nanti muncullah yang namanya fikih. Nah, fikih ini nanti kalau diijtihadi oleh para mujtahid, nanti muncul ada yang namanya qawaid fiqhiyah, nanti muncul lagi yang namanya fiqih mu'asyir, dan seterusnya. Jadi seperti itu, artinya yang ingin saya tekankan di sini bahwa fikih itu kalau kita melihat secara bahasa, artinya adalah al-fahmu, pemahaman. Tadi lupa tidak saya sampaikan di awal bahwa fikih itu secara bahasa artinya al-fahmu, pemahaman. Yang namanya pemahaman itu sangat mungkin terjadi perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain. Sehingga dengan demikian tidaklah heran apabila satu aktivitas ibadah yang sama-sama dijalankan oleh kaum muslimin, sholat misalkan, sholat zuhur sama-sama 4 rakaat, atau yang sering berbeda itu sholat subuh misalkan. Mohon maaf, sholat subuh itu ada yang menambahi dengan tambahan bacaan doa kunut, ada yang tidak menambah dengan doa kunut. Masing-masing keduanya itu mempunyai dalil masing-masing, ya, yang mereka percayai. Bagi yang percaya atau yang yakin dengan kunut, ya mereka akan kunut. Bagi yang tidak yakin atau mereka punya dalil lain yang lebih diyakini untuk tidak kunut, ya mereka tidak kunut. Atau bahkan bisa jadi satu dalil itu karena dipahami oleh mujtahid yang berbeda latar belakangnya menghasilkan hukum yang berbeda. Itulah fikih, pemahaman, sehingga sangat mungkin pemahaman itu antara satu orang dengan orang yang lain terjadi perbedaan. Nah, kita ketika melihat perbedaan itu semestinya lebih bijak. Ya. Maka dari itu nanti saya harapkan untuk mata kuliah fikih ini kita upayakan untuk membahas satu permasalahan itu dari berbagai sudut pandang. Misalkan nanti kita membahas tentang rukun sholat. Nah, itu kalau menurut mazhab Syafi'i bagaimana, menurut mazhab Hambali bagaimana. Nah, itu kalau perlu sampai ke sana. Ya. Sedikit-sedikit mulai agak mengarah ke perbandingan mazhab. Itu tujuannya tidak lain agar kita ini terbuka.
kita bisa melihat pendapat-pendapat dari mazhab lain atau pendapat-pendapat dari ulama-ulama yang lain, sehingga tidak terjadi penyempitan pemahaman, ya, yang akibatnya ketika kita sempit dalam memahami sesuatu, itu akan mudah menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Jadi terkadang orang menyalahkan orang lain itu bukan semata-mata karena dia itu benci, bisa jadi tidak seperti itu, tapi karena kurang pengetahuan. Jadi anggapannya yang paling benar itu dirinya sendiri, ya, ini kan repot. Padahal bisa jadi orang lain yang dia lihat itu juga benar dengan menggunakan dalil yang lain. Nah, begitu. Intinya fikih ini pemahaman itu. Sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat. Nah, bagaimana saudara tahu bahwa sholat itu wajib? Jika jawabannya adalah dengan dalil wa aqimus sholah, perintah, di sana ada kalimah fi'il amar yang menyatakan perintah. Aqimu, ya, dirikanlah. Aqimu itu kan dirikanlah. Kalau hanya berdasarkan itu saja kok lalu kita menyimpulkan bahwa wajib karena adanya perintah, ya nanti dulu. Karena ternyata banyak ayat-ayat lain yang juga berisi perintah tetapi tidak mempunyai hukum wajib. Contohnya tadi itu, makan itu, wakulu washrobu itu sama-sama perintah. Tapi meskipun berisi perintah, tidak lalu kok wajib. Artinya kalau orang nggak makan, nggak minum itu nggak dosa sebetulnya. Atau kalaupun dosa, itu bukan dosa karena tidak makan dan tidak minum, tapi dosa karena dia menganiaya diri sendiri. Dengan tidak makan, akhirnya dia sakit, ya. Itu kan berarti zalim terhadap dirinya sendiri. Itu dosanya dari situ sebetulnya, bukan karena dosa tidak makan. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimanakah ilustrasi proses perumusan hukum dari syariah, lalu nanti ada yang namanya usul fikih sampai lahir fikih, itu kurang lebih seperti ini, saudara. Ya. Berawal dari bahan mentah, bahan baku, umpamanya singkong. Saya contohkan singkong ini bahan baku. Ya. Singkong yang nanti kalau diolah itu berbagai macam makanan ini bisa lahir dari satu jenis tanaman, yaitu singkong. Singkong ini kalau diolah, misalkan digoreng, ditumbuk, lalu dibakar, ini nanti bisa menghasilkan ada jadi geduk, keripik, singkong bakar, dan lain-lain. Bisa juga singkong dibuat berbagai makanan, ya, ada keripik singkong, rasa keju, dan lain sebagainya. Yang intinya apa? Yang intinya bahwa satu bahan baku jika diolah dengan cara yang berbeda akan menghasilkan produk yang berbeda. Begitupun dalam fikih, satu ayat yang sama jika dipahami, jika ditelaah, jika diistimbati hukum dengan metode yang berbeda, maka nanti bisa jadi menghasilkan hukum yang berbeda. Bisa jadi yang satu, ya, memandang satu aktivitas ini atau satu dalil ini menjadi sebuah kesunahan. Bisa juga yang lain menjadi itu mubah saja, tidak sampai ke sunnah. Ada yang satu menghukumi suatu ayat atau hadis ini nanti menghasilkan hukum makruh misalkan. Ada juga yang lain menghasilkan hukum itu haram, itu tidak hanya makruh tapi sampai ke haram. Ini sangat mungkin meskipun ayat atau hadis yang ditelaah itu sama. Nah, ini ilustrasinya seperti itu. Lalu, terima kasih
Jadi intinya seperti itu. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa antara syariah, usul fikih dengan fikih itu saling berkaitan erat. Di mana fikih ini merupakan produk olahan dari ulama mujtahid, yang mana mereka itu sudah memenuhi syarat untuk berijtihad, di mana ketika mereka berijtihad itu menggunakan seperangkat ilmu yang disebut dengan usul fikih ini. Usul fikih ini digunakan untuk memahami syariat yang nanti lahirlah yang namanya ilmu fikih. Oke, saya kira untuk pertemuan kita via online ini saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dibahas melalui forum diskusi, bisa di Google Classroom atau di Ikhlas YN Purwokerto. Demikian awal akhir banyak kekurangan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.